bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri dengan NIM 2423130077 dari program studi Ekonomi Syariah 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep harta dalam Islam. Yang pertama, harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khasamah atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, jenis-jenis harta. Yang pertama, harta mutakawim dan ghair al-mutakawim. Harta mutakawim adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i. Sedangkan harta ghair al-mutakawim adalah harta yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti khamar atau benda haram lainnya. Yang kedua, mal mitsli dan mal kimi. Mal mitsli adalah harta yang memiliki kesamaan dan mudah ditemukan penggantinya, seperti beras atau gula. Mal kimi adalah harta yang unik dan tidak memiliki pengganti yang persis, seperti seni atau properti unik. Yang ketiga, mal mankul dan ghair al-mankul. Mal mankul adalah harta yang dapat dipindahkan, seperti barang dagangan. Sementara mal ghair al-mankul adalah harta tidak dapat dipindahkan, seperti tanah atau bangunan. Yang keempat, harta ain dan dain. Harta ain adalah harta yang memiliki bentuk fisik, seperti emas atau mobil. Harta dain, sebaliknya, adalah harta yang berupa hak atau klaim, seperti uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang kelima, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah harta yang dimiliki secara sah oleh individu, sedangkan harta mubah adalah harta yang dimiliki oleh siapapun dan bebas diambil, seperti air hujan. Harta mahjur adalah harta yang dilarang untuk dimiliki atau digunakan, seperti harta orang yang tidak cakap hukum. Selanjutnya, konsep kepemilikan harta dalam Islam dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kepemilikan individu. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta yang diperoleh melalui usaha yang halal, seperti bekerja, berdagang, atau menerima warisan. Namun, kepemilikan individu ini tidak mutlak karena ada kewajiban sosial seperti zakat yang harus dikeluarkan dari harta tersebut untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua, kepemilikan umum atau khalayak ramai.
Harta yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah untuk kepentingan bersama, seperti sumber daya alam, contohnya air, minyak, atau tanah umum, yang tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, kepemilikan negara. Negara memiliki hak untuk mengelola harta atau kekayaan yang terkait dengan kepentingan publik, seperti pajak, tanah negara, atau hasil tambang yang tidak dikelola oleh individu. Selanjutnya, sumber harta yang halal dan haram. Cara memperoleh harta yang halal yaitu yang pertama, perdagangan. Asalkan dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak ada unsur riba atau bunga, penipuan atau manipulasi. Yang kedua, pekerjaan yang sah. Upah yang diperoleh dari pekerjaan yang halal sesuai dengan prinsip syariat. Yang ketiga yaitu warisan. Pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dengan aturan-aturan tertentu yang diatur dalam hukum waris Islam atau faraid. Sumber harta yang haram. Yang pertama yaitu riba atau bunga, yaitu mengambil keuntungan dari bunga atau pinjaman dianggap haram dalam Islam. Yang kedua, penipuan, yaitu mengambil harta orang lain melalui penipuan, pencurian, atau kezaliman. Yang ketiga, perjudian dan riba, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber ini dilarang keras dalam Islam. Selanjutnya, kewajiban terhadap harta dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, zakat. Setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab atau batas minimum wajib membayar zakat, yaitu 2,5% dari harta tersebut setiap tahun. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Infak dan sedekah. Selain zakat yang wajib, Islam juga mendorong umatnya untuk bersedekah secara sukarela untuk guna membantu yang membutuhkan. Yang ketiga, hibah. Islam memperbolehkan seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain sebagai hadiah atau hibah dengan syarat tidak melanggar hak orang lain. Selanjutnya yaitu larangan penimbunan dan penggunaan harta untuk kemudaratan. Islam melarang praktik penimbunan harta secara berlebihan atau kanzul mal, dan mengharuskan umatnya untuk menginvestasikan atau menggunakan hartanya dalam kegiatan produktif yang bermanfaat. Selain itu, penggunaan harta untuk hal-hal yang merugikan seperti perjudian, pembelian barang-barang haram, atau pemborosan juga dilarang dalam Islam. Tujuan kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Islam mendorong setiap muslim untuk bekerja dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Yang kedua, memberi manfaat kepada masyarakat. Harta yang dimiliki juga harus memberi manfaat kepada orang lain, seperti membantu kaum fakir miskin dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Kepemilikan harta harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Islam memperkenalkan mekanisme zakat dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat. Peran negara dalam mengatur kepemilikan harta. Dalam Islam,
Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa distribusi harta berjalan dengan adil. Negara berwenang untuk mengelola harta yang menjadi milik umum, seperti hasil tambang, minyak, dan gas, serta dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum syariah dalam hak kepemilikan dan penggunaan harta. Harta dalam perspektif akhirat. Selain digunakan untuk kebutuhan dunia, Islam juga mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pengelolaan harta yang benar akan mendatangkan pahala, sedangkan penggunaan harta yang salah atau diperoleh secara haram akan mendatangkan dosa dan siksaan di akhirat.